Shalom, saudara. Kita mulai dengan satu komunitas yang namanya Ngopi Nusantara. Ini dimulai dari perjumpaan sederhana saya dengan keluarga di Surabaya. Mereka anak-anak yang rindu mengalami kebenaran firman Tuhan. Mulai dari obrolan-obrolan sederhana, lalu tiba-tiba pandemi, sehingga kita sulit bertemu. Tapi luar biasa muncul satu gagasan, ide yang baru, ya kita lewat Zoom. Sekitar sekian tahun kita selalu kumpul setiap hari Minggu lewat Zoom, berdiskusi, bertukar pandang. Ya. Nah, ngopi artinya, kita kasih nama itu ngopi artinya omongin papi surgawi. Nah, apa sih tujuan kita berbagi setiap hari Minggu ini? Gitu. Ada satu fondasi dari kita, hasil kita sekian tahun ngobrol, bertukar pandang. Ada satu yang keinginan yang kita ingin capai, kita ingin lihat Tuhan itu hidup di bangsa kita. Nah, ayat dasar yang kita pakai adalah Yesaya 65 ayat 1. Saya bacakan, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Ini menjadi dasar pijak pegangan kita berkumpul setiap minggu. Obrolan kita tentang Tuhan cuman ingin bahwa sebanyak-banyak orang bisa mendengar tentang Tuhan yang indah, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang luar biasa itu. Dia sayang kamu melebihi siapapun yang bisa bilang itu. Nah, inilah kesepakatan kita setiap minggu, kita mau berbagi tentang Tuhan yang indah itu. Hari ini salah satu dari keluarga ngopi kita, saudara kita Sosius Mangempis gitu, akan berbagi dengan kita tentang apa yang Tuhan taruh di dalamnya. Tentu dia riset banyak hal, dia menemukan yang jelas yang saya sebut dengan pewahyuan yang Tuhan melalui dia ingin setiap saudara bisa mendengarnya. Mari saya serahkan buat Tutus Mangempis. Silakan Tutus. Oke, makasih Chris. Teman-teman selamat malam. Ya, jadi waktu saya diminta, sebelumnya Chris bilang, lu ngomong kek soal itu, kalau Tutus bicaranya politik aja gitu kan. Oke. Lalu sebenarnya saya mau punya topik yang lain gitu, tapi belakangan sampai tadi saya pertimbangkan, udah saya ambil topik yang ini aja. Nah, saya ingin satu topik, tapi ini topik yang cukup hot. Wah. Bilangin hot karena dia sangat kontroversial di banyak kalangan gereja. Wow. Nah, saya mau kasih judul topik ini adalah gereja versus politik. Itu gereja versus politik. Nah, kalau saya bilang ada kata versus, ini tentu punya arti tersendiri ya. Ini salah satu daya tarik dari apa yang saya mau bagikan di versusnya ini. Nah, namun sebelumnya saya minta kita setuju dulu dengan apa yang saya mengerti ya. Oke. Saya mulai dengan apa itu gereja. Oke? Ya. Secara doktrin gereja adalah tubuh Kristus, ya kan? Dan Kristus adalah kepala gereja. Ya. Namun secara sosiohistoris,
Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Kalau mereka nggak percaya, mereka nggak akan kumpul di gereja. Itu membentuk Ya. namanya congregation atau jemaat. Nah, itu dimensi yang kedua. Nah, dimensi yang ketiga, gereja secara sistem pengaruh, ya satu sistem pengaruh adalah organisasi kekuasaan. Nah, mungkin ini yang banyak asing atau mungkin belum bisa terima. Gereja dalam dimensi yang ketiga itu sebagai sebuah dimensi sistem pengaruh gereja adalah sebagai organisasi, dan organisasi itu kekuasaan. Ya toh? Nah, di atas tiga dimensi inilah gereja beroperasi. Nah, kalau judul kita gereja versus politik, ada kata versus di situ. Dari kata ini kita tentu setuju kalau politik tidak pernah bisa akur dengan gereja. Sebaliknya gereja tidak pernah minat terhadap politik, bahkan a priori terhadap politik. Wow. Sekalipun praktek politik sering juga terjadi di lingkungan gereja ya, baik secara terbuka maupun secara malu-malu toh. Nah, persepsi bahwa gereja tidak pernah akur dengan politik ini sesungguhnya yang saya amati itu lahir dari trauma sejarah yang panjang. Bagaimana gereja menjadi korban politik misalnya, itu banyak yang mati, banyak yang dipersekusi, didiskriminasi, difitnah, dianiaya, dan dibunuh oleh kekuasaan resmi. Sekalipun Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tapi demi Iya. pencitraan di depan orang Yahudi ingin mengambil hati orang banyak, ia melepaskan Barabas. Yang kita pelajari dari sejarah, itu sejarah. Itu Ya. bukan teologi, itu sejarah. Kalau sejarah itu kita nggak bisa tolak, ya kan? Kalau Iya, iya. teologi masih bisa kita debat. Hmm. Nah, sementara Pilatus punya lawan politik namanya Herodes, ya kan? Ya. Tapi ketika Pilatus mengirimkan Yesus ke Herodes, saat itu pun kedua public figure itu berdamai, teman-teman. Malah menjadi berdamai, bersahabat. Coba dibaca di Lukas 23 ayat 12. Tadinya mereka bermusuhan, saat itu mereka menjadi bersahabat. Karena Pilatus menyerahkan kepada Herodes. Herodes kepengen banget lihat orang yang namanya Yesus. Karena dia hanya dengar aja. Kalau kita baca di Lukas 23 itu ya. Oh, saya hanya mendengar tentang engkau gitu, tentang segala macam. Hoax-nya tentang Yesus sudah kemana-mana. Sehingga Herodes itu penasaran banget. Dan ketika itu diserahkan oleh Pilatus yang tadinya bermusuhan jadi lawan politiknya, oh mereka bersahabat. Jadi memang politik dalam perspektif begini ini sering politik itu dianggap barang haram ya bagi kekristenan. Ya kan? Nah, sejarah gereja menunjukkan begitu banyak orang Kristen dipersekusi, dikriminalisasi, difitnah, disiksa, dijadikan makanan binatang buas, dibunuh, bahkan dijadikan public entertainment lewat pertarungan antara orang Kristen dengan binatang buas. Kadang-kadang dijadikan gladiators di masa kekaisaran Romawi. Tapi perhatikan, kekristenan tidak pernah bisa ditaklukkan. Wow. Malah orang-orang percaya pada waktu itu mempertontonkan satu kemustahilan dalam pandangan orang dunia. Jadi ketika mereka berbaris menuju stadion untuk diadu ya dengan binatang buas di kota Roma pada waktu itu, mereka berjalan memasuki stadion sambil menyanyikan Mazmur Daud. Nah, catatan sejarah gereja menunjukkan kegetiran ini berlangsung terus sejak abad pertama sampai tahun 1450-an. Terutama di Eropa. Dan khususnya di kawasan Kekaisaran Romawi. Nah, sekalipun demikian, rupanya keimanan radikal ini tidak pernah melahirkan terorisme atau pemberontakan orang-orang Kristen. Tidak pernah ada. Ya. Ya, beda dengan itu pernah melakukan itu. Kita teror justru kadang-kadang denominasi lain seperti Calvin ke Anabaptis dan segala macam. Gitu? Nah,
Karena orang-orang Kristen senantiasa punya penundukan diri secara total kepada negara. Terkecuali untuk satu hal, mereka menolak keharusan menyembah kaisar. Ini yang mereka nggak mau. Ini yang bikin mereka selalu berseberangan dengan kekuasaan. Dan mereka menjadi korban politik. Nah, teman-teman, kombinasi antara keimanan yang radikal dengan Wah, keberanian menolak menyembah kaisar, ini justru menjadi daya tarik tersendiri loh. Sehingga tidak heran mereka menjadi semakin solid dan malahan jumlahnya justru menjadi semakin banyak. Mereka dianggap mewakili aspirasi banyak orang yang dalam keadaan tertindas. Walaupun mereka bukan orang Kristen yang tertindas itu. Puluhan kali ya, contohnya puluhan kali pergantian kekaisaran berusaha menghabisi kekristenan. Namun selalu gagal. Sekalipun berlangsung hampir 1000 tahun. Orang Kristen sangat tunduk kepada kekuasaan negara, kecuali satu hal, ketika diwajibkan untuk menyembah kaisar. Namun rupanya jemaat tidak bisa ditaklukkan, malah mereka menjadi semakin solid dan jumlahnya semakin banyak. Nah, pengalaman ini yang menyakitkan berurusan dengan kekuasaan absolut, semakin membangun satu belief value, satu nilai wow, ya, yang mencengkram mindset orang Kristen bahwa kekuasaan itu memang buruk. Pengalaman tragis mereka misalnya dari tahun 180 sampai 224 Masehi di bawah Kekaisaran Romawi misalnya, menyaksikan pergantian kepemimpinan 22 kaisar. Silih berganti, tapi pergantiannya itu melalui kekerasan dan pembunuhan demi pembunuhan dan darah. Nah, sehingga orang Kristen melihat kekuasaan itu buruk, politik itu buruk. Ya kan? Bahkan sejak abad 1 di Israel, orang Kristen kan menyaksikan kekuasaan Romawi sebagai penjajah di Yudea Palestina yang sangat menekan mereka. Nah, namun ada catatan menarik nih. Ada semacam satu perkecualian antara tahun 303 Masehi sampai tahun 311 Masehi. Di masa pemerintahan Kaisar Galerius. Nah, ternyata kekristenan itu sekalipun sudah diberlakukan sedemikian sadisnya, tapi itu bisa merambah dari kalangan terpinggirkan, ya itu pasti. Ya, kekristenan laku sekali di kalangan terpinggirkan, kaum papa dan kaum budak. Terus merebak itu, kekristenan merebak masuk ke birokrat pemerintahan di masa pemerintahan Kaisar Galerius. Bahkan sampai masuk ke kalangan militer ya di wow. Kekaisaran Romawi. Nah, kaisar panik, lalu kaisar mengeluarkan maklumat agar semua pegawai pemerintah, perwira-perwira yang Kristen, semua dipecat. Ya Wih, pastinya nggak dikasih pesangon lah ya. wow. Lalu budak-budak Kristen tidak diberi hak untuk bisa ditebus dan dimerdekakan. Lalu, Alkitab yang ya belum sempurna waktu itu, dibakar, gereja dibakar. Dan harta benda orang Kristen semua disita. Tidak Wih, terhitung banyak sekali orang Kristen yang mati, dianiaya, dibunuh. Tapi sekali lagi, kekristenan tidak bisa ditaklukkan. waduh. Tapi ini meninggalkan pengalaman buruk. Ya, ya. Namun bersamaan dengan itu, mereka teringat kepada ucapan Yesus suatu waktu kepada murid-muridnya. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak Tidak bisa menguasai. menguasai. Tidak bisa ditaklukkan. Nah, peristiwa ini ya, fakta Ya, sejarah ini menjadi kekristenan menjadi semakin menarik. Ini aneh katanya. ya, Karena semua belief system yang dulu dari berbagai macam keyakinan, budaya, itu hancur oleh kekuasaan. Nah, tapi ini meninggalkan satu catatan yang buruk, bahwa kekuasaan itu selalu buruk. Karena memang sejarahnya kekuasaan itu selalu ya menerkam kekristenan. Nah, puji Tuhan, menjelang ajalnya si Kaisar Galerius ini, karena dia capek melihat kekristenan sudah tidak bisa ditaklukkan dengan berbagai itu, mm, akhirnya di momen-momen menjelang ajalnya, dia mengeluarkan maklumat.
Udah deh, Hmm. berhentikan aja ya kekejian terhadap orang-orang Kristen. Nah, ketika dia meninggal, terjadilah perebutan kekuasaan. Wow. Believe it or not, lalu yang muncul adalah nah, seorang yang namanya Konstantin Yes. menjadi kaisar. Nah, teman-teman, jadi Kristen zaman itu nggak gampang. Karena saya bisa membayangkan ya, seseorang menjadi Kristen itu sama dengan daftar mati. Oh ya. Ya kan? Karena Aduh. setiap saat, ready or not, Anda harus jadi martir. Ya toh, entah dibakar, entah diaduin sama binatang buas. Nah, sekarang penghayatan saya itu ya, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, menjadi semakin dalam akan perkataan Yesus. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Aduh. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Iyalah, martir Wow. masa tinggalnya di neraka. Martir kan tinggalnya di sorga dong. Ya toh? Ya. Nah, dan ucapan Petrus, saya jadi bisa menghayati ucapan Petrus. Karena di zaman Petrus itu terjadinya kan. Ya. Dan ucapan Petrus sekali waktu dia bilang gini, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Wes. Wow. Ya, Tetapi ya. jika kamu harus menderita, maka adalah kasih karunia pada Allah. Gila. Wes. Jadi ada baiknya kita menaruh perhatian terhadap sejarah gereja dan kekristenan. Sebab penghayatan kita akan firman Tuhan menjadi selain lebih dalam, kita akan mampu menangkap suasana kebatinannya pada waktu itu. Ya kan? Hmm. Misalnya, ketika misalnya Krisman Usama bicara soal Islamologi, soal Islam, atau soal kasih karunia, kita juga perlu mendengar kisah beliau tentang konflik Ambon. Ya kan? Nggak mudah untuk dia selalu tertarik kepada Kedar. Padahal latar belakangnya, ya kan, konflik Ambon. Nah, sehingga kita bisa menangkap suasana kebatinannya, ya kan? Sampai misalnya kenapa Kristus ngomong soal kasih karunia, ya toh? Soal misalnya harus menjadi berkat untuk kotanya, gitu toh? Ya. Itu ilustrasi saya tentang bagaimana ayat-ayat itu lahir di dalam situasi kebatinan seperti apa, dalam suasana seperti apa. Nah, kembali kepada pengecualian yang terjadi atas trauma sejarah ya. Orang-orang Kristen berurusan dengan kekuasaan sepanjang abad 1 sampai tahun 1950. Ini ada pengecualiannya. Nah, jadi sepeninggalnya Galerius, kaisar yang sangat kejam itu digantikan oleh Konstantin. Nah, satu waktu Konstantin menghadapi musuh ya di bawah pimpinan Maxentius Hmm. yang kekuatannya 3 kali lebih besar dari pasukannya di pinggiran kota Roma. Nah, si Kaisar Konstantin begitu ketakutan. Dia tidak bergerak. Nah, dia ini Kaisar Konstantin adalah penyembah dewa matahari. Oke. Sehingga dari pagi sampai senja ia menatap matahari terus menantikan petunjuk supranatural dari dewanya itu. Namun tidak ada petunjuk apa-apa. Sampai ia menatap matahari, hari mulai senja, matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Nah, di atas matahari itu tiba-tiba ada muncul ya dalam penglihatannya, ada lambang salib dan ada tulisan Signo Vinces, katanya. Signo Vinces. Artinya, tanda ini taklukkanlah. Ia pun maju ke medan pertempuran, mengalahkan pasukan Maxentius yang 3 kali lebih kuat itu. Dan dia menang secara gemilang. Nah, keesokan harinya, tanggal 28 Oktober, 300 tahun 312 Masehi, di hadapan pasukannya, dia mengatakan bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan yang disembah oleh orang Kristen.
Dan pada hari yang sama, Kaisar Konstantin memaklumkan dirinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Wow. tidak lama setelah itu, nah ini mulai lagi. Tidak lama setelah itu, nah, setelah dia memaklumkan bahwa dia menjadi Kristen, wah, tentu ini satu kemenangan politik bagi orang Kristen pada waktu itu. Ya kan? Tadinya dianiaya, habis selama waktu yang cukup lama, ratusan, dari abad 1 tuh. Ya kan? Tiba-tiba kaisarnya jadi Kristen. Yang selama ini dianiaya, ya, namun itu belum seberapa. Jadi orang Kristen pada waktu itu mengalami kemenangan politik sebetulnya. Iyalah. Oh, karena kaisarnya jadi Kristen, yang tadinya penyembah dewa matahari itu. Nah, namun itu belum seberapa. Kemenangan secara politik bagi orang Kristen pada waktu yang selama ini dianiaya, ya, mendapatkan ini, itu menjadi sempurna ketika Kaisar Konstantin ini menerbitkan dekret Milan di kota Milan. Bahwa sejak itu gereja, ya, sejak Kaisar menganut agama Kristen, maka agama Kristen dijadikan satu-satunya agama resmi negara. Ini dia. Dan memperoleh berbagai macam fasilitas ekonomi pada waktu itu. Nah, kalau kaisarnya itu menganut agama tertentu, maka kalangan istana atau semua rombongan pejabat tinggi, jenderal-jenderal, jangan coba-coba punya keyakinan yang berbeda dari kaisarnya. Ya kan? Oh, dia sangat waduh, kekristenan. Orang Kristen pada waktu itu salah menanggapinya. Salah Tapi menanggapi. tentu ini adalah satu euforia yang luar biasa. Kan? Bayangin ratusan tahun tiba-tiba ini. Dan mereka menganggap Tuhan mereka berjasa. Ya kan? Bagi kaisar mereka. Diteguhkan kaisarnya jadi Kristen. Lalu kaisarnya mengeluarkan dekret agama negara sekarang agama Kristen. Mau coba-coba tuh rombongan istana pejabat tingginya mau punya keyakinan lain. Nah, kemudian begitu berkuasanya dia, Romawi waktu itu kan berkuasa hampir seluruh dunia. Lalu Kaisar Konstantin ini dia pindahin loh. Ibu kota Romawi dia pindahin ke Konstantinopel. Sesuai dengan nama dia. Nah, Konstantinopel sekarang tuh, lu pasti pernah ke sana, Chris. Istanbul kan, di Turki ya. Istanbul ya. Ya. Nah, dipindahin ke sana. Nah, saat itu gereja menjadi pusat kekuasaan. Atau bahasa sekarang, gereja berada di epicentrum perpolitikan nasional. Kira-kira seperti itu. Orang Kristen yang sementara ini tertindas, teraniaya, dilecehkan, dijadikan mangsa binatang buas, ngedadak ada di pusat kekuasaan. Nah, begitulah ya teman-teman, pada waktu itu para episkopal, uskup, ya, para presbyterios, yaitu penatua dan diakonos, bebas keluar masuk istana. Nah, kemudian pada tahun 380 gereja menjadi gereja negara di mana Kaisar Theodosius Agung bertakhta pada waktu itu. 380. Nah, dan itu berlangsung cukup lama. Jadi gereja mengalami dua fase perjumpaan dengan kekuasaan. Satu, ketika mereka dianiaya cukup lama. Kedua, ketika mereka ada di pusat kekuasaan. Tapi apa yang mereka lihat, tetap kekuasaan itu buruk. Seperti itu. Ya kan? Mereka lihat sebelumnya pergantian 22 kaisar lewat darah dan aniaya, ya, lewat kekerasan dan pembunuhan. Nah, sampai akhirnya tanggal 29 Mei 1453, setelah berusaha dikepung sedemikian rupa Konstantinopel yang kuat oleh Sultan Mehmed, akhirnya Konstantinopel jatuh, jatuhlah juga gereja.
Oh. Oke? Nah, sejak itu kita nggak dengar lagi tuh 7 jemaat. Tahu nggak? Seven churches ya. Seven Churches kan di sana. Iya. Tuh, ya kan? Lalu semua berantakan. Kita pun menggugat ya, ucapan Yesus yang pernah bilang, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Mana? Ya, ya kan? Apakah berarti ucapan Yesus itu salah? Oh tentunya tidak. Nah tadi kita setuju, makanya saya tadi ingin teman-teman sepakat dulu di depan. Apa itu gereja? Gereja sebagai tubuh Kristus, gereja sebagai persekutuan Orang secara kudus. sejarah, persekutuan orang percaya, gereja sebagai organisasi kekuasaan. Nah yang hancur yang dimensi kedua dan dimensi ketiga tentu. Iya. Itu gereja sebagai tubuh Kristus enggak. Karena habis itu lahir gereja-gereja lain termasuk GPM misalnya setelah itu kan. Lewat ratusan tahun. Jadi pada waktu itu, tapi mereka putus asa. Mana nih? Ya kan? Dan nggak bisa dijelaskan pada waktu itu oleh para pemukanya. Aduh. Tapi mereka lupa bahwa gereja itu punya 3 dimensi. Dimensi yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus. Yesus adalah kepala gereja. Itu tidak pernah hancur. Kenapa? Karena pada hari yang ketiga, dia bangkit. Ya kan? Nah, kebangkitan Kristus itu kan awalnya gereja. Nah, tapi gereja meninggalkan catatan buruk ya. Ketika menjadi korban kekuasaan dan ketika ada di pusat kekuasaan pun mereka hancur. Mengandalkan keeksistensi mereka kepada kekuasaan. Nah, lalu setelah kekristenan mengalami perjumpaan politik kekuasaan 2 kali dalam satu tipe yang berbeda, yang tadinya korban politik kekuasaan, ya toh? Yang kedua, mereka pegang kekuasaan dan mengandalkan itu, tapi dihancurkan. Gereja menyimpan kepahitan sejarah dan a priori terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu menjadi alasan gereja harus menjauhi politik. Yang prinsip ini masih dipelihara sampai hari ini. Termasuk kita pun mungkin demikian. Rasanya gereja tidak ditakdirkan untuk berkolaborasi dengan politik kekuasaan. Nah teman-teman kalau kita merenungi sejarah gereja, kita pun setuju pada dasarnya kekristenan itu nggak pernah bisa akur ya dengan politik, dengan kekuasaan. Nah terutama ketika kita mulai menafsirkan ucapan Yesus bahwa kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Yohanes 14:36. Itu semua karena kekristenan selalu berseberangan dengan kekuasaan yang ada. Karena itu lalu sejak kapan sih gereja nggak akur sama politik? Tapi apakah betul seperti itu? Sehingga muncul diksi-diksi ya politik itu kotor. Nah, tadi judul kita adalah gereja versus politik. Ya. Ini kan judul yang kontroversial. Tetapi saya ingin melihat dengan perspektif yang lebih proporsional dan rasional. Oke, ambil saja 7 butir profetik dari Bill Bright dan Loren Cunningham. Ya, Lawrence Itu kan Cunningham. tulis politik and government, ya kan? Ya. Nah, gereja dalam kapasitas eklesianiknya mengamanatkan kan, dipanggil dari dunia, diutus ke dalam dunia, begitu kan? Nah, dalam perspektif Bill Bright ini dan Loren Cunningham, ini berarti pengutusannya salah satunya adalah ke domain politik dan pemerintahan, ya kan? Sayangnya gereja a priori terhadap politik karena catatan-catatan buruk yang bisa kita mengerti. Yang terjadi di lapangan atau di medan perebutan kekuasaan dan pengaruh. Nah, memahami politik haruslah secara menyeluruh, teman-teman. Betul itu betul. Bahwa yang namanya politik memiliki beberapa dimensi. Nah, ini saya ingin bagi nih. Sebelum kita bilang bahwa politik itu diharamkan bagi gereja dan segala macam. Tapi ketika kita konfrontasi, dan lalu kita mengambil pembenaran kerajaanku bukannya di dunia ini, lalu padahal sebetulnya kita punya trauma sejarah
dengan kekuasaan. Tapi ketika itu dikonfrontasikan dengan the Seven Mountains atau Seven Pillars dari Lord Cunningham, kita jadi bingung. Gereja jadi gampang dan tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa memfollow up-nya. Akhirnya kita kembali kepada rutinitas kita, gereja menjadi penyelenggara ibadah, ya toh? Gereja bikin malam dana, festival paduan suara, bakti sosial, dan segala macam. Teman-teman, itu semuanya kosmetik. Ke gereja berhenti jadi gereja, kalau misalnya lihat dari visinya, kalau dia tidak buat perubahan. Nah gitu. Nah, baik. Mari kita lihat. Mengerti politik harus menyeluruh, ya. Yang namanya politik itu kan memiliki beberapa dimensi. Ini yang perlu dimengerti oleh gereja. Dalam dimensi pertama, politik secara etimologis berasal dari kata polis. Polis itu negara kota di zaman Yunani purba. Nah, lalu ada seorang filsuf, Aristoteles namanya, dia muridnya Aristoteles. Plato. Dia menerbitkan sebuah buku namanya Politeia. Nah, yang isinya adalah ajaran tentang bagaimana mengolah negara-negara kota itu yang dinamakan polis, yang kemudian berubah jadi politik. Nah, dulu ada negara kota banyak di Yunani itu. Yang namanya polis-polis itu ada polis Athena, ada polis Sparta, ya kan? Gitu. Nah, si Aristoteles menerbitkan buku itu tentang bagaimana mengelola itu. Oke, dimensi pertama. Dimensi kedua, politik sebagai ilmu. Ya, political science. Maka itu diajarkan di Fakultas Hukum, Fakultas Sosial, Politik, di Fakultas Ekonomi. Ya, tapi di Fakultas Hukum itu paling banyak diajarkan, di Fakultas Sosial, dan di jurusan Ilmu Pemerintah. Politik as a science. Politik sebagai ilmu. Nah, dimensi yang ketiga, nah ini dia. Politik sebagai etika mengelola kekuasaan. Ini dimensi yang ketiga. Oke. Nah, dan yang keempat, politik sebagai kebijakan, sebagai policy. Ini dia. Nah, lalu saya ingin tanya, dari dimensi pertama sampai dimensi yang ketiga tadi, sebagai, ya, ini ada yang salah nggak? Mari kita usut. Tidak satu pun dari dimensi ini berseberangan dengan kekristenan. Oke. Nah, dimensi yang terakhir, ya kan, politik sebagai seni memperoleh kekuasaan. Nah, atau yang sehari-hari disebut sebagai politik praktis. Nah, justru yang ini yang paling banyak diberitakan, yang paling banyak diberitakan di berbagai media, dan beritanya selalu buruk dan menyeramkan. Sehingga ada diksi politik itu kotor. Politik bagi saya, pada hakikatnya politik adalah kekuasaan. Nah, ada seorang filsuf politik, filsuf Inggris namanya Lord Acton. Ini cukup terkenal, ya. Dia mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Cenderung korup. Dan semakin absolut korupnya itu. Dia bilang power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Nah, supaya kekuasaan itu tidak korup dan sewenang-wenang, ia harus dibatasi oleh dimensi etika politik. Kan tadi ada politik sebagai etika mengelola kekuasaan. Yang biasanya itu dan seharusnya termuat tuh di dalam peraturan, dalam hukum, dan segala macam. Ya kan? Nah, dalam dimensi politik sebagai ilmu, nih sekarang saya mau contoh sampel. Contoh misalnya, dimensi politik sebagai ilmu. Karena pada hakikatnya kalau dalam perspektif dimensi politik sebagai ilmu, politik itu adalah hakikatnya kekuasaan. Seseorang berpolitik tidak harus ikut partai politik,
atau mencalonkan diri sebagai anggota DPR misalnya. Tetapi sepanjang ia memiliki kekuasaan di tangannya, dan kekuasaannya itu bisa mempengaruhi atau menggerakkan orang lain, sebetulnya dia ada di ranah politik itu dalam dimensi politik sebagai ilmu. Dan kekuasaannya itu efektif. Gitu. Ya toh? Di gereja lah. Si gembala itu kan punya kekuasaan. Ya kan? Bisa nggak dia berpolitik? Ya dari perspektif politik sebagai ilmu, dia bisa. Ketika, nah ini dia, kekuasaannya. Dan itu bisa menjadi politik praktis yang akibatnya negatif ketika dia tidak bisa mengelola kekuasaannya menurut kepantasan yang seharusnya dia Menurut miliki. kepantasan, oke. Nah, etika itu kan bicara soal kepantasan. Iya, iya, iya. Ya kan? Dulu waktu gua jemaat baru 2-3 orang, waduh, nama jemaat satu berlutut mengucap syukur kepada Tuhan bisa berjam-jam. Tapi ketika gereja besar, uang banyak, dengan uang kan bisa mempengaruhi berbagai hal. Iya. Ucapan dia bisa menggerakkan jemaat, bisa menggerakkan PDM, PDP, majelis, gitu, penatua, apa bisa dia gerakkan. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan banyak hal termasuk untuk melindungi kepentingan dia. Nah ini kok akhirnya kekuasaan yang dimiliki menjadi koruptif. Nah jadi sekalipun tidak ikut partai politik, Anda sudah memainkan kekuasaan dan dengan efektif lagi, ya kan? Iya. Iya dong, itu efektif. Nah, mari nah inilah ketika kita melihat politik dari perspektif ilmu pengetahuan, dari political science. Semua orang bisa bermain politik. Wah, makin tinggi misalnya dari gereja sinode bisa lakukan itu. Ya kan? Dia bisa membuat satu pengaruh, bisa menjalankan satu, ya kan? Dia berpengaruh. Misalnya, ya toh, perpuluhan. Sekarang khotbahnya perpuluhan semua ya. Kayak gitu. Lalu di gereja-gereja yang ada di bawah sinode itu semua khotbahnya tentang itu. Uang terkumpul. Betul. Tapi ketika kepantasan atau etika mengelola kekuasaan, etika politik tidak dia jaga atau tidak dia junjung tinggi, wah, gereja itu bisa keluar dari pengutusannya. Nah, kalau gereja berdampak, demikian konsepnya dalam keningan ya, dan sama Dan Bill Bright. Gereja itu harus berkiprah kan di area politik and government. Ya. Nah, kalau kita kolaborasikan dengan paparan di atas tadi, berarti kan dengan dimensi politik sebagai kebijakan dan dimensi politik sebagai etika politik. Kan begitu ya? Nggak ada yang salah kan tentang ini. Contoh, Daud memiliki keduanya ketika ia berpolitik, ketika ia ada di lingkaran istana. Daud memiliki kedua-duanya, kebijakan dan etika politik. Politik sebagai kebijakan, politik sebagai etika pengelolaan kekuasaan. Dan Wah. Daud sangat menonjol memainkan dimensi ini, dua dimensi ini. Kebijakan dalam dia mengelola kekuasaan itu kenapa? Karena dia merenungkan Tauratmu itu siang dan malam. Kan begitu kalau kita baca. Dan Daud tidak memberhalakan kekuasaan. Ada etika politik yang membatasi dirinya. Ketika lawan politiknya atau dia tidak menganggap lawan, Saul sedang buang air, ya kan? Iya. Dia pantas bisa dibunuh. Anak buahnya dibilang sekarang saatnya, katanya. Betul nggak? Tapi Daud punya yang namanya dimensi etika politik yang kuat. Dia bilang nggak pantas membunuh orang yang diurapi, kan gitu kan? Ini contoh. Nah, contoh lagi ya, ketika Daud sudah menjadi raja, dia berada di puncak kekuasaan yang ukuran kekuasaannya melampaui semua raja-raja Israel. Lalu pada satu waktu datanglah Mephibosheth ya, ingat nggak? Yang timpang itu anaknya Jonathan atau cucunya Saul menghadap Daud. Apa kata Daud?
segala harta kekayaan Saul dan seluruh milik keluarga Saul kuberikan kepada anak ini. Daud sudah berkuasa, dia bisa berkuasa itu atas semua yang harta kekayaan Saul dan keluarga besarnya. Bisa Daud miliki. Nah, itulah Daud mengelola kekuasaannya dengan etika politik yang sangat kuat. Dia bilang, tidak saja Daud bilang begitu ke Mephibosheth. Seluruh kekayaan Saul dan kekayaan keluarga besar Saul akan menjadi milikmu. Tidak cukup itu. Dia bilang, Mephibosheth, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Gila enggak? Wow. Daud berhasil melakukan dimensi politik sebagai etika mengelola kekuasaan dan sebagai kebijakan, karena kebijakannya Daud dipengaruhi ya toh, oleh Taurat yang dia renungkan siang dan malam. Tapi apa yang terjadi dalam politik sehari-hari yang kita lihat? Ketika seseorang sudah pegang kekuasaan, ya nggak usah sekelas kayak Daud lah, sekelas camat aja mungkin atau sekelas wali kota gitu. Kan orang sering mengeluh teman-temannya, dia itu kacang lupa kulit, benar kan? Mending kalau begitu. Tetapi tidak jarang juga orang yang berjasa kepada dia, malah dia celakai. Nah, saudara, teman-teman, kita tahu bahwa bagi orang Israel, Yerusalem kan adalah pusat pemerintahan dan pusat agama sekaligus. Artinya itulah identitas kebangsaan mereka. Nah, pada suatu waktu Yerusalem hancur, maka hancur pula lah identitas orang Israel. Ya. Hancuran ini kan digambarkan oleh berbagai Alkitab ya, di dalam Alkitab kan. Kesedihan ini ya toh. Ya. Di Alkitab banyak perjanjian lama digambarkan lagi. Nah, lalu ada seorang Israel yang dalam pemerintahan, yang dalam birokrasi, seorang birokrat Israel yang dalam pemerintahan Raja Artasasta berkedudukan sebagai juru minum raja. Ini juru minum nggak main-main. Artinya dia orang terpenting yang ada di sekitar raja, salah satu orang penting. Di samping ya tentu panglima perang, juru minum raja itu zaman dulu tuh, zaman perjanjian lama, itu adalah orang, salah satu orang penting yang ada di sekitaran raja selalu. Dan orang yang sangat dipercaya. Karena dia harus menjamin raja selamat, minum apa aja. Waktu raja ini bilang begini, nama orang itu Nehemia. Lalu bertanyalah raja, mengapa mukamu muram? Katanya kan? Ya. Walaupun kau tidak sakit, tentu hatimu sedang sedih. Nah, Nehemia yang merasakan kesedihan karena Yerusalem sebagai simbol eksistensi Israel itu hancur, dia jawab, iya raja, kota tempat kuburan nenek moyangku. Dia nggak bilang bait Allah. Kota kuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan. Reruntuhan besar. Ya kan? Dan kalau kita baca Nehemia 1 ayat 3, bangsa kami katanya mengalami kesukaran besar dan menjadi sangat tercela. Yalah, dihancurin seperti itu porak-poranda. Oke, singkat kata akhirnya raja bilang, ya sudah kalau kamu mau ke sana, jadi kamu mau apa? Saya ingin membangun kembali kota saya. Ya sudah, Nehemia boleh pergi ke Yerusalem, tapi tidak cukup saja dia memperoleh izin, tapi dia memperoleh semua fasilitas kerajaan yang dia perlukan. Logistiknya ya dicukupkan kalau kita baca. Ya kan? Ya. Bahkan sampai kata Belecil untuk Ya. bupati-bupati yang dari daerah-daerah yang dia bakal lewati. Dikasih cap ke raja. Belum lagi pasukan pengawal. Ya. Nah, kita lihat Nehemia memainkan peranannya di lingkungan politik dan kekuasaan. Kan yang seperti itu yang kita harapkan dari gereja Tuhan, dari jemaat, dari gereja-gereja yang ada kan. Ya. Dia mampu mengalir raja, ya, dia punya kuasa untuk mengalir raja, membuat keputusan bagi tanah airnya. Nah, teman-teman ada lagi contoh ketika Indonesia baru merdeka.
negara ini menghadapi berbagai tekanan dari Belanda dan Eropa tentunya, agar Indonesia tidak bisa atau gagal menjadi sebuah negara. Nah, menurut ketentuan hukum internasional yang termuat di dalam apa yang namanya Konvensi Montevideo. Weis. Konvensi Montevideo itu mendefinisikan tentang apa itu negara. Hmm. Negara itu baru sah menjadi negara apabila, nah ini dia punya pemerintahan, dia punya wilayah, dia punya rakyat, oke? Indonesia punya itu semua. Dan yang keempat, ini yang paling penting, dia punya pengakuan dari negara-negara lain. Ya dong? Aduh, Indonesia pengakuan dari mana? Dari mana ya? Nah, ada seorang pastor ya, namanya Monsinyur Sugia Pranata. Diam-diam dia melobi Vatikan untuk mengakui kemerdekaan itu. Alasan dia, supaya gereja Katolik yang sudah dibangun sekian lama, itu bisa mendapat tempat, ya kan? Ya. Bagi masyarakat Indonesia. Karena waktu itu, kekristenan dan Belanda itu dianggap, udah Belanda dianggap kafir, kekristenan juga, itu dianggap musuh. Nah, Sugia Pranata melobi Vatikan. Kita tahu kan Vatikan itu, di zaman itu Vatikan sangat berpengaruh kepada negara-negara di Eropa yang pada waktu itu masih sangat religius di tahun segitu kan. Ya. Nah, Vatikan kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan tidak lama setelah itu Indonesia menuai itu, memanen pengakuan dari negara-negara Eropa yang lainnya. Karena apa? Karena Paus Yohanes pada waktu itu. Bahkan Paus Yohanes dilobi oleh Sugia Pranata, dia mengundang Bung Karno datang ke Vatikan. Gila, keren. Pada waktu itu. Dunia kan lihat, paling enggak dunia yang negara-negara yang banyak Kristennya, ya Jerman, ya apa, Spanyol, semua buru-buru mereka. Ya udah, Paus bilang gitu, ya mereka ikut mengakui. Maka berdirilah Indonesia, sah menjadi negara. Nah, jadi nggak heran ya ketika Sugia Pranata sedang ke Vatikan, kemudian dia meninggal di sana. Bung Karno langsung kirim pesawat khusus untuk menjemput jenazahnya, karena Bung Karno ingin Sugia Pranata ini dimakamkan di Taman Pahlawan. Wih. Nah, kembali sekarang kepada gereja versus politik. Wow. Apakah gereja harus selalu berseberangan dengan politik? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Sugia Pranata, oleh Leimena, yang puluhan tahun. Ya kan? Mereka menjawab puluhan tahun sebelum terbitnya buku The Seven Mountains loh. Iya, setuju. Tahun berapa? Ya kan? Ya. Nah, saya ingat nih waktu itu Chris, waktu tahun 2010 lah ya. Ya. Ngobrol, dia kasih lihat ini terus. Gua nanti akan bangun gereja di Halong. Bilang kesana, gede, besar. Nah, di situ ada yang menarik untuk saya. Waktu mau ada perluasan gereja GBI Rock Ambon di Halong. Nah, kan Pak Kris itu ngomong sama saya, begini tuh, nanti bentuknya tuh akan seperti keran. Nanti gua akan bikin kelas-kelas. Kita bikin semacam akademi di sana. Kita mengedukasi orang. Sehingga pada waktunya nanti akan lahir polisi, yaitu hakim-hakim yang jujur, jaksa-jaksa, pejabat-pejabat yang berintegritas. Waduh, gua begitu tersirat tuh. Karena saya pikir ini memang benar. Gitu kan? Karena gereja dalam kodrat eklesiastiknya kan dia diambil dari dunia, diutus kepada dunia. Ya. Nah, sebelum diutus kan harus diperlengkapi dulu kan. Ya. Ya. Dan akademi yang hendak dibangun oleh GBI Rock Ambon itu memang benar, tepat sekali, visi itu jangan ditinggalin. Saya belum dengar waktu itu gereja-gereja punya visi seperti itu. Ya kan? Nah, jadi kalau gereja tidak masuk ya ke jalur ini, jangan haraplah ada perubahan.
Betul, setuju. Rock Bandung ya saya senang waktu itu saya ikut. Mereka memberikan latihan tiap sebulan sekali. Mahasiswa-mahasiswa Kristen yang sedang kuliah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, si mahasiswa ini kalau nanti pulang ke daerahnya masing-masing, ke Ambon, ke Manado, ke Papua, mereka akan menjadi kepala daerah. Ya paling nggak menjadi wakil camat atau menjadi kapalurah gitu kan. Nah, kalau mereka di-equip, diperlengkapi seperti itu, ya kan, itu mereka akan berkiprah seperti itu. Mereka masuk tuh dalam pemerintahan, walaupun levelnya adalah hanya kelurahan. Nah, teman-teman, dunia ini kan semakin kacau. Nah, kita juga bilang, di akhir zaman ini orang akan ya senang berantem, ribut ya, dan semakin cinta uang, karena dianggap Ya, uang itu satu-satunya cara untuk punya pengaruh dan untuk berkuasa, ya, ya kan, untuk berpolitik. Dan kita lihat Indonesia sekarang korupsi di mana-mana. Nah, jadi mari kita punya perspektif baru tentang gereja dan politik. Itu silakan gereja berpolitik, tetapi politiknya adalah politik inspirasi ya, wah politik keren. gagasan, Politik inspirasi. ya kan. Kita punya Wow. banyak kali materi tentang gagasan yang inspiring ya kan. Punya banget. Nah, jadi ini Rock Ambon nih, jangan berhenti tuh punya visi seperti itu. Yang ngajar itu kan bisa orang-orang yang berkualifikasi, punya integritas, punya pengalaman, punya kapasitas. Aduh. Kalau gereja hanya bikin festival paduan suara, Natal yang mewah, ya toh? Iya. Debbie Anu bikin Natal yang itu, nanti malam dana, Natal yang mewah, berbagai pertunjukan, nggak beda lah dengan gebiar BCA. Teman-teman, itu hanya kosmetik saya pikir. Hanya kosmetik untuk bilang kami ada, kami masih ada. Tapi itu tidak membawa perubahan bagi bangsa ini atau bagi kota di mana gereja itu hadir. Kalau akar perubahannya tidak dihidupkan. Nah, ada seorang wanita kelahiran tahun 1982. Oke. Dia Kristen dan dia Cina, sangat minoritas. Dia sekolah di Singapura, kemudian dia bekerja tuh. Dia bekerja di perusahaan MRT-nya Singapura. Oke. Namanya Sylvia Halim. Nah, Keren. sekali waktu dia udah jenuh. Kemudian dia ikut World Youth Day. Waktu itu yang pidato Paus Benedictus. Tahun 2016 loh. Pidato dia bilang dunia kekurangan anak-anak muda yang baik, yang mau terlibat ke dalam pembangunan bangsa. Dia bilang. Dan ternyata pidato itu sangat mengena sama dia. Kemudian dia baru merasa, aduh kalau saya di MRT Singapura, semua serba terbatas. Dia bilang gitu. Mau bikin apa lagi, ya kan? Dia kerja di situ. Tuhan jawab. Dan dia doa waktu itu. Dan dia bilang, jawaban atas iman dan doa saya. Tiba-tiba Ahok ke Singapura, dia kumpulin orang-orang Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Singapura, termasuk dia. Wow. Iya. Waktu ditanya, apa nama Sylvia Halim, kerja di mana, MRT gini-gini. Kalau kamu mau berjasa untuk mau membangun bangsa kamu, mari ikut sama saya pulang ke Jakarta, Indonesia. Kenapa? Ada kerjaan bagus untuk kamu. Nah, Ahok waktu itu bangun proyek MRT ya, yang sekarang dinikmati oleh itu dari mulai mana tuh, Tamrin sampai ke Ya. Lebak Bulus ya. Itu ada tangan Sylvia Halim di sana. Karena dia Ahok angkat jadi direktur konstruksi dan teknik. Dia bilang sejak itu saya diinspirasi oleh pidato Paus itu ya. Saya mau memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan. Dan dia berhasil. Dikagumi. Nah, kemarin waktu dia bikin jalur dari Tamrin sampai ke Kota Lama,
Ya. Itu orang salut. Dia turun ke lapangan si Sylvia Halim ini. Dia menemukan emas kan, peninggalan Belanda. Oh, baru Dan dengar. emasnya itu emas balokan, belum perhiasan beneran. Buru-buru cara dia supaya nggak bisa dikorupsi, dia undang pers, dia umumin ke pers. Padahal nggak ada yang tahu kalau dia mau ngambil emasnya 2 balok, 3 balok aja sih ya. Jokowi terkagum-kagum sama dia karena karyanya. Nah, sekarang dia jadi pimpinan proyek perkereta apian untuk ibu kota negara yang baru. Nah, jadi inilah yang namanya politik dalam dimensi kebijakan, bukan politik praktis. Ya kan? Dia menjadi bijak ketika dia dengar tuh pidatonya Paus Benediktus pada waktu itu. Dan dia berdoa, saya ingin, dia bilang, ini jawaban saya ingin berarti katanya. Karena udah jenuh di Singapura. Nah, jadi mari kita punya perspektif yang baru. Gereja bisa ya mengambil bagian dalam politik, kecuali politik praktis. Gereja ambil bagian dalam politik inspirasi. Ya toh? Nah, inilah yang sebaiknya malah dipersiapkan oleh gereja. Jangan gereja tidur terus, rutinitas terus, hanya menjadi penyelenggara ibadah, gitu kan? Jadi tidak selalu gereja itu versus politik. Tapi gereja bisa mengakomodir, ya toh? Ya, politik lewat politik inspirasi, lewat politik dengan nilai-nilai kekristenan dan segala macam, dan itu bisa dihadirkan. Ya udah, itu aja kepanjangan. Haleluya. Oke. Soli Deo Gloria. Wah, itu. Ya itu teman-teman yang bisa saya share malam ini ya. Iya, thank you Pak Tutus, keren banget. Saya setuju ya, jadi banyak Pak Kris sudah datang. It's okay. Ata ngomong dulu. Iya, saya setuju bahwa banyak orang Kristen itu takut bicara politik atau menghindari. Soal politik ya karena apa yang tadi Pak Tutus katakan, ada persepsi-persepsi yang mungkin pernah disalahartikan atau disalahgunakan ketika gereja itu ada di tampuk kekuasaan. Makanya yang tadi Pak Tutus jabarkan khususnya soal 3 poin politik itu menurut saya sangat bagus ya, bahwa justru gereja harus memberikan pemahaman yang esensi kepada jemaat soal politik. Walaupun saya sangat setuju jangan kepraktikannya, karena itu akan jadi alat kepentingan yang digunakan. Itu kan seperti banyak banyak gereja menyimpang, banyak sekte yang muncul ketika politik praktis itu digunakan, dimainkan di dalam gereja. Jadi ya hal-hal yang esensi yang justru perlu diajarkan. Thank you Pak. Wow. Thank you. Terus, waduh, tidak, saya nggak menambah apapun. Itu udah, jangan merusak apa yang dia sudah bilang. Oke, saya cuma mau bilang gini, saudara mungkin ada yang berpikir, bisakah saya, gitu, bisakah kita berperan seperti itu? Saya tutup dengan ayat ini, Efesus 1 ayat yang keempat. Ini kalau dipahami ya, sebagai orang percaya ya. Tadi saya catat terus bilang paling terakhir sekali saya suka dia bilang ini,
politisi inspirasi. Aduh, itu keren banget. Buat saya itu, bagaimana kita menginspirasi rakyat, umat gitu. Nah, satu-satunya kalau saudara ngerti, kalau setiap orang percaya ngerti ini, Efesus 2 ayat 4, sebab di dalam dia itu Yesus, di dalam dia, artinya saudara perlu mengalami hidup di dalam dia. Kata lainnya adalah lahir baru, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu hidup di dalam dia. Nah, dia bilang ini, Allah telah, berarti Tuhan udah buat dari dulu, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oke, saya bikin dia ini aja. Kamu tahu nggak dipilih itu istimewa? Oke, pikirkan. Ada berapa saudara di rumahmu? Adik kakak berapa? Dari adik kakak di rumah, kamu yang dipilih dari keluarga untuk satu, apalah gitu. Kamu tahu nggak itu istimewa? Keluargamu bangga bahwa kakak gue dipilih loh, adik gue dipilih loh. Itu keluarga. Bayangin waktu kamu di sekolah, satu kelas berapa puluh murid, tiba-tiba kamu yang dipilih mewakili kelasmu. Kamu tahu nggak itu istimewa? Nah, itu mewakili kelas. Lebih besar lagi, mewakili sekolah, Skat. Bayangin, kamu dipilih mewakili sekolah untuk satu event nasional. Bayangin. Mau lebih gede lagi. Sekarang kamu mewakili bangsa untuk satu event internasional. Bayangin hebatnya bagaimana kamu menginspirasi. Nah sekarang, oke, kamu bilang, saya nggak mau memenuhi syarat, saya mau kasih tahu. Yang ngasih tahu ini sorga. Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Kabar baiknya gini, kalaupun tidak ada satu makhluk, satu orang pun di dunia ini yang bisa mengasihi kamu sekecil apapun, semua kenyataan itu digagalkan oleh firman ini yang bilang, bodoh amat nggak ada yang mengasihi gua, tapi Allah sudah memilih saya sebelum dunia dijadikan. Kalau kamu menyadari ini udah menjadi satu dorongan kuat, ini jadi dasar pijak untuk kamu melangkah ke depan. Ya, lihat tadi Tutus jelasin sejarah segitu detail, segitu indahnya. Seorang juru minum, bangun bangsanya, dia nggak harus jadi raja, dia jadi juru minum aja. Dia bisa bangun bangsanya, dia bisa mempengaruhi raja yang nggak kenal Tuhan itu. Gila, itu tadi keren banget. Udah, saya nggak perpanjang. Saya cuma mau kamu ingat gini. Bisa nggak tiap hari kamu ngomong buat dirimu, saya telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu kalimat berikutnya gini, supaya kita kudus. Ini ya, pengertiannya gini, kamu nggak mungkin kudus kalau kamu nggak dipilih. Yes. Kamu lihatnya itu, wow. Dan bayangin, nggak ada yang percaya kesempurnaan selain kekristenan, supaya kamu tidak bercacat di hadapannya. Kira-kira bayangin, masakan Tuhan tuntut sesuatu yang kita nggak mampu terus kita dihukum gitu. Ini apa coba? Nah, ya seperti renungan yang saya bagi buat kalian, Tuhan memunggu atau Tuhan memakai imanmu untuk dia bisa bekerja dengan kamu. Sementara iblis memakai ketakutan untuk merusak hidup kamu. Silakan memilihnya. Tuhan Yesus memberkati.